Hai guys, welcome back to Sociology Channel. Kali ini bareng Iftita. Oke, kali ini sesuai judulnya kita akan bahas tentang teori sosiologi kritis milik 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 Max Horkheimer tentang karya fenomenalnya yaitu dialektika pencerahan. Nah, sebelum masuk ke materi, kita akan bahas terlebih dahulu latar belakang dari Max Horkheimer. Max Horkheimer ini merupakan filsuf Jerman keturunan Yahudi. Horkheimer lahir pada 14 Februari 1895 di Stuttgart dan meninggal pada Juli 1973 di Nuremberg pada usia 78 tahun. Nah, pemikiran dari Horkheimer ini banyak dipengaruhi oleh Karl Marx, kemudian Hegel, Immanuel Kant, dan Nietzsche. Nah, Max Horkheimer ini merupakan direktur dari Sekolah Frankfurt atau Frankfurt School atau bisa disebut juga Institute for Social Forschung. Mohon maaf kalau salah penyebutannya. Nah, pada masa itu Sekolah Frankfurt ini mengalami kejayaannya pada masa Max Horkheimer. Max Horkheimer ini bersama Adorno merupakan perintis atau pelopor adanya pemikiran Frankfurt, pemikiran aliran Frankfurt. Jadi bisa dibilang tokoh generasi selanjutnya, generasi mazhab Frankfurt selanjutnya itu sangat dipengaruhi atau diwarnai oleh pemikiran dari keduanya, yaitu Horkheimer dan Adorno. Nah, karya fenomenal dari keduanya ini yaitu dialektika pencerahan atau dialektik of enlightenment atau dialektik Aufklärung. Nah, mohon maaf kalau salah lagi penyebutannya. Nah, bersama Adorno, Max Horkheimer ini mengemukakan dialektika pencerahan tersebut yaitu kritik terhadap modernitas. Dalam karyanya di dialektika pencerahan ini, Horkheimer bersama Adorno tentunya mengkritik atas pencerahan Eropa. Nah, pencerahan Eropa ini pertama kali terjadi itu pada abad ke-15 sampai 18. Nah, pemicu dari adanya pencerahan ini itu dari diktum René Descartes yang menyatakan bahwa cogito ergo sum atau artinya saya berpikir maka saya ada. Kemudian yang kedua ada tokoh lagi yaitu Nietzsche yang menyatakan bahwa pencerahan ini merupakan peralihan masyarakat dari masyarakat yang sebelumnya itu berpikir tradisional atau percaya mitos halal gaib, kemudian tahayul atau masyarakat yang teosentrisme atau menganggap Tuhan sebagai pusat segala sesuatu itu beralih kepada masa antroposentrisme atau manusia sebagai pusat segala sesuatu. Kemudian terminologi pencerahan ini diungkapkan oleh Immanuel Kant melalui esainya yang berjudul Was it Aufklärung. Nah, menurut Kant pencerahan ini merupakan pembebasan manusia dari ketidakdewasaan yang dibuatnya sendiri. Menurut Kant, ketidakdewasaan adalah ketidakmampuan untuk mempergunakan pemikirannya sendiri karena terdapat otoritas di luar seperti tradisi, dogma agama, ataupun negara yang mempengaruhinya. Nah, pencerahan ini dianggap sebagai masa untuk manusia beralih dari masyarakat yang percaya akan mitos tadi ke masyarakat yang lebih memikirkan rasio. Nah, Max Horkheimer ini justru mengkritik adanya pencerahan. Kenapa? Karena menurutnya
Pencerahan ini justru malah akan menciptakan mitos-mitos baru yang tadinya tujuan dari pencerahan itu menghilangkan mitos dari masyarakat, malah akan menimbulkan mitos-mitos baru. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, pencerahan ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Bagi Horkheimer, pencerahan yang dipahami kaum Kantian, kemajuan dari cara pandang mitologi sebenarnya telah menjadi mitos itu sendiri. Begitu kata Horkheimer. Nah, Horkheimer menunjukkan sikap intelektual yang kritis terhadap gagasan pencerahan di Eropa ini yang menurut mereka mengalami kebuntuan. Pencerahan, lanjut Horkheimer, adalah sebuah logika dominasi dan penindasan. Dia mengenal mereka sejauh mereka bisa memanipulasinya. Manusia berpengetahuan mengetahui benda-benda sejauh dia bisa membuat mereka. Hal tersebut membuat teori yang dikemukakan Horkheimer ini menjadi populer di kalangan ilmuwan sosial. Kemudian Horkheimer mengajak kita semua untuk berpikir kritis dalam tataran ilmu-ilmu sosial budaya sebagai bentuk perlawanan terhadap mitos pencerahan. Menurut Horkheimer, di dalam dialektika pencerahan, propaganda menentukan kondisi manusia. Ketika mereka di bawah ketidakadilan sosial, dengan menggerakkan mereka dengan kedalaman semua manusia mengetahui bahwa melalui alat mereka juga akan direduksi menjadi sebuah alat sebagaimana di dalam pabrik. Propaganda ini menipu masyarakat ketika ia meneriakkan kebebasan, ia menentang dirinya sendiri. Penipuan dan propaganda tidak bisa dipisahkan. Dialektika pencerahan ini yang ditulis bersama Adorno ini tampil sebagai kritik atas ilmu pengetahuan warisan modernisme yang kini sudah harus ditinggalkan. Teori kritis merupakan teori sosial yang berupaya menganalisis sisi gelap abad ke-20, yakni tercerabutnya sisi-sisi kemanusiaan dalam kehidupan sosial. Rasionalitas modern yang tadinya dimaksudkan untuk mengatasi alam pemikiran mitologis telah gagal menjadi mitos tentang modernitas itu sendiri. Nah, kritik Horkheimer terhadap modernitas adalah pemahaman modernitas secara keliru sebagai perwujudan rasio murni dalam bentuk yang objektif dan bebas nilai. Pada intinya, Horkheimer ini berkesimpulan bahwa rasionalitas modern gagal menunjukkan manusia ke arah yang rasionalitas. Nah, Horkheimer ini kemudian mengemukakan juga teorinya atau kritiknya terhadap industri budaya. Nah, pada waktu itu anggota Mazhab Frankfurt atau Marx Horkheimer ini sendiri menyaksikan bahwa hiburan atau seni seperti radio, seperti pertunjukan itu minim campur tangan dari pemerintah. Nah, sehingga kemudian seni ini kemudian dijadikan komersial oleh pengusaha-pengusaha itu sendiri karena minimnya intervensi dari pemerintah tadi. Nah, budaya-budaya seperti film, musik, kemudian radio, televisi itu dikontrol oleh korporasi sehingga menyebabkan munculnya budaya massa yang dikomersialisasikan khas masyarakat kapitalis. Horkheimer ini kemudian mengembangkan diskusi tentang industri budaya yang merupakan sebutan untuk industrialisasi dan komersialisasi budaya di bawah hubungan produksi kapitalis. Nah, menurut mereka industri budaya berkorelasi dengan anti pencerahan karena secara terselubung mengekang rasio manusia melalui instrumen modal dan teknologi. Jika tujuan utama pencerahan untuk membebaskan manusia dari mitos dan untuk menjamin kebebasan individu untuk berpikir, industri budaya hanya membawa manusia pada penindasan dan dominasi. Melalui alat berupa modal dan teknologi ini, industri budaya telah menghambat perkembangan individu yang otonom dan mandiri, yang menilai dan memutuskan secara sadar untuk diri mereka sendiri. Kapasitas untuk berpikir secara rasional telah
diinstrumentalisasikan untuk mempertahankan status quo dan kekuasaan. Nah, budaya dalam industri budaya ini adalah komoditas paradoks yang melunturkan nilai-nilai seni. Budaya menjadi industri karena lebih mementingkan keuntungan besar daripada meminati nilai sebagai bentuk kritis dari kebebasan manusia. Seni telah menjadi komoditas dalam pasar yang berarti seni tidak lagi dipandang sebagai high culture, tapi low culture. Oke, jadi sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Pada intinya dialektika pencerahan ini membahas kritik tentang modernitas. Manusia pada masa pencerahan ini justru tidak bisa memasuki masa pencerahan gitu. Mereka cenderung dipengaruhi oleh unsur-unsur dari luar. Nah, unsur-unsur tersebut membentuk ideologi manusia yang tidak merdeka, yang nurut-nurut aja gitu. Mereka tidak bisa menggunakan pemikirannya sendiri. Mereka cenderung dikendalikan. Dan kemudian pencerahan yang tadinya tujuannya itu untuk menghilangkan mitos-mitos dalam pola pikir manusia, itu kemudian justru menurut Horkheimer akan menciptakan mitos-mitos baru. Nah, janji-janji pencerahan seperti memakmurkan umat manusia, membawa manusia kepada pencerahan, itu justru sebaliknya akan membawa manusia kepada kehancuran. Nah, dua tokoh lain seperti Anthony Giddens dan kemudian Ulrich Beck itu juga mengemukakan bahwa pencerahan itu nantinya akan membawa manusia pada kehidupan yang high risk. Anthony Giddens menyebutnya sebagai high risk atau kehidupan resiko, sedangkan Ulrich Beck itu menyebutnya sebagai risk society. Jadi contohnya seperti ini, kemajuan teknologi itu katanya membawa dampak baik bagi manusia, tapi sebenarnya teknologi tersebut nantinya akan membawa manusia kepada kehancuran. Jadi teknologi yang tadinya itu menyejahterakan manusia justru itu mitos gitu, bukan menyejahterakan, malah menghancurkan umat manusia. Contohnya manusia sekarang bisa menciptakan nuklir. Nuklir itu menurut Anthony Giddens nantinya malah akan memungkinkan war atau totally war umat manusia. Jadi malah akan membawa kepunahan bagi umat manusia. Jadi seperti itu contohnya. Nah, kemudian Horkheimer juga mengkritik industri budaya yang dulunya budaya film, musik, seni itu eksklusif dan berharga gitu. Sekarang ia mengkritik bahwa kurangnya intervensi dan campur tangan dari pemerintah itu menyebabkan korporasi itu memanfaatkan budaya sebagai komoditas dan komersialisasi, sehingga budaya itu tidak lagi bersifat eksklusif dan kemudian bermanfaat bagi penikmatnya. Itu sebaliknya, budaya justru hanya komoditas gitu untuk mendapatkan keuntungan besar bagi pemilik korporasi. Jadi seperti itu intinya. Oke guys, jadi itu tadi penjelasan mengenai dialektika pencerahan. Mungkin ada yang kurang, mohon maaf banget. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa subscribe. Thanks for watching and see you in next video. Bye.